Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Arab kelas 4 bersama Ustadz Kumar. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Ustadz sayangi, hari ini Ustadz akan membahas tentang latihan 9, 10, dan 11 mengenai Alkitabah yang telah anak-anak pelajari minggu lalu. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya mari ikuti pelajaran berikut ini. Anak-anakku sekalian yang Ustadz sayangi, di sini ada latihan 9, yaitu perintahnya anak-anak disuruh membuat harokat. Nah, di sini sudah ada jawaban dari Ustadz. Silahkan anak-anak nanti melihat dan mencontoh apa yang telah Ustadz sampaikan ini. Yang pertama, jawabannya adalah Hadza ammi ismuhu Sayyidu Hamdan. Kemudian nomor 2, yata'allamu akhi fi ghurfatihi. Nomor 3, tilka jaddati baituha janiba baiti. Nomor 4, usyahidu tilfaz ma'a usrati. Nomor 5 ini, ungdur dzalikar rajul huwa khali. Kemudian nomor 6, hadza jaddi wa ana hafiduhu. Nomor 7, hadhihi ukhti wa ana ukhtuha. Nomor 8, yadhabu abi ilal mustasfa huwa tabibun. Nomor 9, uridu an akuna syurtiyan. Sedangkan nomor 10, hal tilka ammatuki ya Salma. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, dari jawaban ini Ustadz akan terjemahkan. Semoga bisa menambah wawasan anak-anakku sekalian. Yang pertama, hadza ammi ismuhu Sayyidu Hamdan. Hadza ammi, ini pamanku. Ismuhu Sayyidu Hamdan, namanya Tuan Hamdan. Nomor 2, yata'allamu akhi fi ghurfatihi. Yata'allamu, belajar, akhi, saudara laki-lakiku, fi ghurfatihi, di kamarnya. Jadi saudara laki-lakiku belajar di kamarnya. Nomor 3, tilka jaddati baituha janiba baiti. Itu nenekku, baituha janiba baiti, rumahnya di samping rumahku. Nomor 4, usyahidu tilfaz ma'a usrati. Usyahidu, saya menonton atau saya melihat at-tilfazu, televisi, ma'a usrati, beserta keluargaku. Jadi saya melihat televisi bersama keluargaku. Nomor 5, ungdur dzalikar rajul. Ungdur artinya lihatlah, dzalikar rajul, pemuda itu. Huwa khali, dia pamanku. Jadi, lihatlah pemuda itu, dia pamanku. Nomor 6, hadza jaddi wa ana hafiduhu. Hadza jaddi, hadza ini jaddi, kakekku. Wa ana hafiduhu, ini kakekku dan saya cucunya. Cucu laki-laki maksudnya. Nomor 7, hadhihi ukhti, ini
saudara perempuanku. Wa ana ukhtuha, dan saya saudara perempuannya. Nomor 8, yadhabu abi ilal mustasfa. Ayahku pergi ke rumah sakit. Huwa tabibun, dia dokter laki-laki. Nomor 9, uridu an akuna syurtiyan. Uridu, saya ingin, an akuna, menjadi, syurtiyan, polisi. Jadi aku ingin menjadi polisi. Nomor 10, hal tilka ammatuki ya Salma. Hal apakah tilka itu ammatuki, bibimu, ya Salma, wahai Salma. Apakah itu bibimu, wahai Salma? Demikian anak-anak kurang lebih arti dari kalimat-kalimat ini. Baik, kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Anak-anak sekalian, ini adalah latihan 10. Soal ini anak-anak disuruh membahasakan Indonesia atau mengartikan. Jadi ada bahasa Arab, anak-anak disuruh mengartikan. Di sini sudah Ustadz artikan, nanti anak-anak tinggal menyalin di buku tulis kalian atau di buku paket anak-anak. Yang pertama, hal hadhi usratuki ya Maryam. Apakah ini keluargamu, wahai Maryam? Artinya seperti itu ya anak-anak. Nomor 2, tilka ibnatu ustadzi, ismuha Sa'idah. Itu anak perempuan guruku, namanya Sa'idah. Nomor 3, yadhabu abi ila diwan, huwa muwadzafun. Ayahku pergi ke kantor, dia pegawai laki-laki. Nomor 4, hadza ammi, ini pamanku, huwa akhu abi, dia saudara laki-laki ayahku, ismuhu Zakaria, namanya Zakaria. Nomor 5, hadhihi kholati, ini bibiku, dia ukhtu ummi, dia saudara perempuan ibuku, ismuha Hamidah, namanya Hamidah. Nomor 6, dzalika khali, dzalika khali, itu pamanku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, baituhu fil Madinah, rumahnya di kota. Nomor 7, hadza jaddi, ini kakekku, huwa fallahun, dia petani laki-laki, mazra'atuhu fil qaryah, sawahnya di desa. Nomor 8, ya Salma, ya wahai Salma, wahai Salma, hal tusaitu ummuki fil matbakh, hal apakah tusaitu kamu membantu ummuki ibumu fidi al matbakh, dapur. Apakah kamu membantu ibumu di dapur? Itu ya anak-anak. Nomor 9, aina ukhtuka ya Faridah. Aina di mana? Ukhtuka, saudara perempuanmu, ya Farid. Aina ukhtuka ya Farid. Di mana saudara perempuanmu, wahai Farid? Hal hiya fi ghurfatiha, apakah dia di kamarnya? Nomor 10, ammati muwadzafah, diwanuha amamal masraf. Ammati, bibiku, muwadzafah, pegawai perempuan. Diwanuha, kantornya, amamal masraf, di depan bank. Ya, demikian anak-anak arti dari latihan 10 yang terdapat pada buku anak-anak. Kita lanjutkan. Latihan 11 anak-anak. Di sini ada 10 soal. Biar lebih jelas, di sini Ustadz bagi menjadi 4 dan 2 nanti. Anak-anak di sini disuruh membuat bahasa Arab atau membahasa Arabkan dari kalimat-kalimat yang sudah ada. Ya, kita langsung saja anak-anak. Yang pertama, hai Hamid, apakah ayahmu seorang polisi? Hai, ya. Hamid, Hamid. Apakah hal ayahmu abuka seorang polisi? Surtiyun. Ya Hamid, hal abuka surtiyun. Hai Hamid, apakah ayahmu seorang polisi? Seperti itu anak-anak ya. Nomor 2, ini temanku. Hadza sodiki.
namanya Usman. Ismuhu Usman. Kenapa kok ismuhu? Karena Usman laki-laki ya anak-anak. Rumahnya di depan sekolah. Baituhu, nah, di sini pakai hu karena Usman laki-laki. Kalau perempuan, kalau di sini anak perempuan berarti baituha. Karena Usman laki-laki, di sini baituhu. Baituhu amamal madrasah. Rumahnya di depan sekolah. Nomor 3, lihat. Lihat bahasa Arabnya ungzur. Itu ayahku. Itu zalika. Karena di sini ayah laki-laki, itunya pakai zalika. Kalau di sini perempuan, itunya pakai tilka. Itu ya anak-anak, seperti pelajaran kelas 2 dan kelas 3 kemarin. Itu ayahku, zalika abi. Namanya ismuhu. Kenapa kok hu? Karena abi laki-laki. Jadi ismuhu, bukan ismuha. Ismuhu Sulaiman. Namanya Sulaiman. Nomor 4 anak-anak, itu temanku. Namanya Muhammad. Karena di sini namanya Muhammad, itunya berarti laki. Pakai zalika, bukan tilka ya anak-anak. Zalika sodiki, itu temanku. Namanya Muhammad. Ismuhu Muhammad. Pakai hu, tidak ha anak-anak, karena Muhammad laki-laki. Ismuhu Muhammad. Aku temannya, ana sodiku. Demikian anak-anak ya. Jadi ini soalnya, ini jawabannya. Kita lanjutkan anak-anak. Ya, nomor 5 sampai nomor 8 soalnya disuruh membaca Arabkan. Ini saudaraku. Hadihi uhti. Namanya Hasanah. Kenapa pakai hadihi? Karena di sini perempuan Hasanah. Ininya pakai perempuan. Ini perempuan yaitu hadihi. Saudaraku berarti uhti. Kenapa enggak akhi? Karena perempuan pakai uhti. Namanya Hasanah, ismuha Hasanah. Aku saudaranya. Ana uhtuha. Nomor 6, ini Zakaria. Zakaria laki-laki berarti hadza. Hadza Zakaria. Ayahnya seorang polisi. Abuhu Surtiyun. Ayahnya nyanya Zakaria. Karena Zakaria laki-laki, abuhu, tidak abuha. Abuhu Surtiyun. Ayahnya seorang polisi. Nomor 7, itu Salma. Kita tahu Salma adalah anak perempuan. Berarti itunya itu untuk perempuan. Apa anak-anak? Masih ingat? Ya, benar. Tilka. Itu Salma. Tilka Salma. Pamannya ammuha. Nah, di sini pakai ha karena Salma perempuan, tidak ammuhu anak-anak. Ammuha pamannya tinggal di kota. Tinggal yaskunu di kota fil Madinah. Tilka Salma ammuha yaskunu fil Madinah. Nomor 8, dia Mahmud. Berarti dianya juga untuk laki-laki, yaitu huwa. Isim dhamir pada semester 1 telah kita pelajari anak-anak. Dia Mahmud, huwa Mahmud. Rumahnya baituhu, jauh dari sekolah. Ba'idun anil madrasah. Jadi anak-anak, untuk kata-kata jauh gandengannya adalah an. Lawannya jauh adalah dekat. Kalau dekat di sini min. Ya anak-anak. Jadi diingat-ingat kalau ba'idun gandengannya an, tapi kalau qoribun dekat gandengannya min. Jadi dia Mahmud rumahnya jauh dari sekolah. Ba'idun an, kalau dekat qoribun min. Nah, jadi punya gandengan sendiri anak-anak. Kalau ba'idun gandengannya an, kalau qoribun dekat gandengannya min atau mina. Ya, ini diingat-ingat ya anak-anak. Kita lanjutkan soal yang nomor 9 dan 10, soal yang terakhir ini. Nomor 9, hai Mahmudah, apakah itu bibimu? Hai Mahmudah, ya Mahmudah. Hal
tilka ammatuki, apakah hal itu pakai perempuan karena bibi ya anak-anak. Perempuan itu perempuan yaitu tilka bibimu ammatuki. Bedanya apa ammatun dan kholatun? Kalau ammatun itu bibi dari ayah. Kalau kholatun itu bibi dari ibu. Itu ya anak-anak ya. Ada ammun, ada kholun. Ada ammun, ada ammatun. Ada ammatun, ada kholatun. Bedanya di situ ya. Kalau ammun sama ammatun itu paman atau bibi dari ayah. Sedangkan kholun dan kholatun itu paman atau bibi dari ibu. Bedanya di situ ya anak-anak. Jadi anak-anak mohon mencermati, sama pamannya tapi dilihat paman dari mana. Kalau paman dari ayah berarti amun. Kalau paman dari ibu berarti kholun. Sedangkan bibi juga demikian. Bibi dari ayah namanya ammatun, sedangkan bibi dari ibu namanya kholatun. Jadi di sini bibi berarti di sini ammatun berarti ini bibi yang dari ayah anak-anak ya. Ya Mahmudah, wahai Mahmudah, apakah itu bibimu? Hal tilka ammatuki? Gitu. Anak-anak sebenarnya juga boleh di sini tidak ammatuki, kholatuki juga boleh anak-anak, karena tidak disebutkan bibi dari mana. Jadi anak-anak di sini bisa ammatuki atau kholatuki. Itu ya anak-anak ya. Nomor 10, kakekku di depan rumah. Kakekku jadi di depan amama rumah baiti. Jadi amama baiti. Nenekku di depan rumah juga. Nenekku jadi di depan amama baiti rumah juga, bahasa Arabnya aidon. Jadi aidon ini artinya juga ya anak-anak. Anak-anak ingat, aidon artinya juga. Jadi amama baiti, kakekku di depan rumah. Jadi amama baiti aidon, nenekku di depan rumah juga. Ya, demikian anak-anak pelajaran hari ini. Anak-anak bisa menyalin jawaban yang sudah ada di video ini, bisa diulang-ulang, dan bisa mencocokkan apa yang telah anak-anak kerjakan dengan apa yang telah Ustadz bahas pada pertemuan kali ini. Terima kasih anak-anak ya. Syukran ala timamikum. Ilal liqa fi fursatil ukhra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.